Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukunna? Masya Allah. Jadi sebenarnya di sini Ana nggak mau gimana-gimana, Ana mau santai-santai aja. Karena Ana juga ngerti sekarang itu kita masih dalam masa ujian. Besok kalian pelajaran lebih banyak daripada Ana, iya kan? 3 kan besok? Ya. Kan. Jadi Ana di sini nggak mau nyampein materi yang berat-berat. Ana pengen sekadar cerita-cerita aja, cerita-cerita. Tapi sebelumnya, Ana pengen kita itu apa ya? Nutahhirul qulub wa nukhallisun niyyah. Ana pengen kita itu duduk kita di sini, itu tuh emang lihatnya ikhlas. Bukan karena paksaan, bukan juga karena ya udah sekadar formalitas hadir gitu. Gimana? Udah pada ikhlas belum hatinya? Karena kalau misalkan kita nggak ikhlas, itu kita bakalan berat. Jadi kayak kita sejam duduk di sini tuh rasanya kayak beribu-ribu abad gitu. Jadi sebenarnya gini, Ana itu diamanahi buat ngisi tentang pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Tapi Ana yakin kalau misalkan sekarang Ana bawa dalil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, itu kan pasti udah bosan kan? Udah bosan kan juga Ana yakin udah pada hafal ayatnya. Jadi, Ana mau menjelaskan tentang ini berkaitan sama Ramadan juga, tapi dia punya nilai lebih. Jadi dia bukan cuma sekadar berkaitan dengan Ramadan doang. Apa itu? Ana mau cerita, mau sharing tentang hakikat bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan perjuangan dan bulan jihad. Atau bahasa Arabnya, Ramadan syahrul jihad wal kifah. Nah, tapi sebelum kita mulai ke materinya, Ana mau bacain satu hadis. Hadisnya itu gini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nah, kalimat imanan di sini dia itu bermakna tasdiqan. Apa arti tasdik? Tasdik yang sebenar-benarnya, yang jujur, yang sebenar-benarnya. Wahtisaban. Ihtisaban di sini itu bermakna ikhlasan. Jadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban itu sama aja kayak man qama ramadhana tasdiqan wa ikhlasan. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa yang sebenar-benarnya dan puasa yang ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosanya dari apa yang telah lalu. Tapi di sini kita harus bisa membedakan antara al-ghufran sama al-afu. Al-ghufran sama al-afu. Sebenarnya dia tuh muradif. Tapi dalam bahasa Arab, kalau misalkan ada suatu kata, dia itu muradif, biasanya dia tetap punya perbedaan walaupun sedikit. Termasuk ini. Di sini kan di hadisnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ghufira. Berarti al-ghufran, maghfirah, ampunan. Kalau al-afu itu apa? Memaafkan. Nah, apa bedanya? Apa bedanya? Jadi gini, al-ghufran dan al-afu. Kalau al-ghufran, dia itu diampuni, tapi catatan keburukan dia, catatan dosa dia di kitab Lauhul Mahfuz itu masih tertulis. Jadi dosanya emang udah gak ada, tapi masih tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Tapi kalau al-afu, dia udah benar-benar bersih, udah benar-benar gak ada. Terus kalau al-ghufran, itu tuh khas untuk shaghair. Apa itu shaghair? Shaghair itu dosa-dosa yang kecil.
Kalau kabair, dosa-dosa yang besar. Nah, kalau al-ghufran ini, itu adalah dosa-dosa yang kecil. Dari sini kita tahu, dia berdasarkan hadis tersebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira. Berarti Allah itu mengampuni. Kalau misalkan Allah mengampuni dan dia pakai kata al-ghufran, berarti yang diampuni itu yang shaghair, yang dosa kecil. Apa contoh dosa kecil? Dosa-dosa kecil? Makan berarti. Kalau syirik itu apa? Zina itu apa? Berarti diampuni enggak? Kalau gini, kalau misalkan zina, dia dosa besar. Nah, tapi cara supaya orang tuh bisa bersih dari dosa zina, itu dengan cara hudud. Hudud. Hudud itu apa ya? Kayak hukuman. Tapi pelaksanaannya itu cuma bisa diterapkan kalau ada khalifah. Jadi waktu itu pernah ada cerita tentang anaknya Khalifah Umar bin Khattab. Anak lupa ya siapa namanya. Kan beliau kan mempunyai banyak anak ya. Nah, salah satu anaknya itu ada yang suatu ketika itu pernah berkunjung ke rumahnya orang Nasrani. Orang Nasrani terus disuguhin pakai khamar. Terus beliau minum, terus beliau mabok. Setelah mabok, beliau pulang ke rumah dengan keadaan masih lungleng, masih pusing, masih berkunang-kunang. Habis itu di tengah jalan, ngeliat ada perempuan. Perempuan di depan pagar suatu rumah. Apa yang terjadi? Beliau memperkosa perempuan itu. Iya, memperkosa perempuan itu. Nah, perempuan ini, itu tuh udah berusaha supaya maksudnya si perempuan ini nggak mau. Tapi anaknya khalifah tersebut itu tuh tetap gitu. Maksudnya beliau tuh melakukan itu juga dalam keadaan gak sadar. Terus sampai akhirnya si perempuan ini benar hamil, habis itu punya anak. Nah, pas anaknya lahir, perempuan ini datangin Khalifah Umar, habis itu ngadu. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya anak ini halal untukku tapi tidak untuk anakku. Ketiga, sesungguhnya anak ini itu halal untukku tapi tidak untuk anakmu. Umar kaget dong. Hah? Maksudnya apa? Terus diceritain lah sama perempuan ini. Nah, pas dengar cerita si perempuan ini, Khalifah Umar itu langsung pulang ke rumahnya. Habis itu langsung datengin si anaknya ini. Terus nanya. Bukan nanya sih kayak, ada gak yang mau kamu makan? Ada gak sesuatu yang ingin kamu makan? Terus anaknya kayak bingung gitu kan. Kenapa tuh banget nanyain pengen makan apa? Padahal biasanya Umar sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, beliau itu bahkan hampir gak pernah makan daging. Maksudnya kayak beliau tuh pemimpin negara, beliau tahu rakyat ada yang kelaparan, beliau tuh gak mau makan. Beliau tuh sampai itu tahu kan yang cerita ibu masak batu itu, kan Umar kan yang bawain makanannya. Nah, Umar tuh sampai segitunya. Nah, makanya anaknya ini tuh bingung, kok ayahnya nanya sih kayak gini, aneh banget gitu. Nah, terus di akhirnya Umar itu bilang, karena sesungguhnya setelah ini kamu gak akan makan lagi. Kenapa? Karena Umar itu mau menghukum anaknya. Terus Umar tuh memastikan gitu, kamu ingat gak? Suatu ketika kamu pulang dari rumah orang Nasrani, kamu meminum khamar, terus kamu begini. Terus anaknya, iya ayah, aku melakukan itu. Jadi anaknya juga ngaku. Terus akhirnya apa yang terjadi? Dihukum, dicambuk. Jadi hukuman pezina itu ada 2. Kalau misalkan dia udah nikah, hukumannya dirajam. Apa itu dirajam? Dikubur di dalam tanah, nyampe cuma tinggal lehernya. Habis itu dilemparin batu sampai meninggal. Nah, tapi dilemparin batunya itu harus jauh-jauh dari waktu sholat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngerajam seseorang, tapi bentar lagi waktu sholat zuhur. Terus ternyata pas kita lemparin batu, udah azan zuhur, ini orang belum mati. Gimana dong? Kan masih ada kewajiban sholat dia. Kalau misalkan mati, ya dia berdosa, dia belum sholat. Makanya dia harus jauh-jauh dari waktu sholat. Nah, anaknya Umar ini, karena dia belum menikah, jadi dia
cambuk. Nah akhirnya singkat cerita dicambuklah anaknya ini di depan orang-orang, di depan para sahabat, di depan kaum muslimin, di depan masjid. Habis itu ya udah dicambuk sampai akhirnya anaknya ini meninggal. Terus apa kata Umar? Umar sedih gak? Enggak. Justru Umar bilang, justru dengan cara aku mencabuk menghukum dia di dunia seperti ini, maka itu berarti dia nanti di akhirat tuh udah lepas. Maksudnya udah nggak akan dihukum lagi sama Allah, udah bersih dosanya. Nah itulah enaknya punya sistem khalifah. Terus kalau misalkan ada dosa kayak tadi, kayak dosa zina atau dosa mencuri, itu bisa langsung dihukum gitu di dunia. Jadi nggak akan dihukum lagi di akhirat. Nah sekarang kita masuk ke tema. Jadi gimana ya? Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita berpuasa. Benar? Kita berpuasa. Tapi mafhum orang-orang ketika kita berpuasa itu tuh justru bikin kita jadi lemah. Kenapa? Karena kita nggak makan, kita juga nggak minum. Dan puasa itu kadang bikin ngantuk, ya nggak? Iya. Nah, itu secara zahirnya kayak begitu emang. Nah, tapi sebenarnya puasa Ramadan itu tuh punya nilai yang lebih. Kenapa? Karena dulu para sahabat itu dan orang-orang soleh di masa lalu itu justru di bulan Ramadan itu mereka berperang, berjihad. Apa contohnya? Perang Badar. Perang Badar tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah sebenarnya banyak ya contoh dari peperangan-peperangan yang terjadi ketika kaum muslimin sedang berpuasa. Salah satunya itu yang perang Badar. Dan diriwayatkan jatah sahur untuk para gozin, para ksatria, para prajurit itu cuma kurma, ya kan? Kurma. Bahkan ada di suatu peperangan itu jatah makan seorang tentara itu tuh cuma sebatas ini. Jadi itu tuh saking mencekamnya perang di zaman dahulu, itu tuh sampai jatah makanan untuk tentara itu cuma sekadar, jadi ada orang, nanti orangnya ini bertugas buat bawain keliling sambil bawa dua baskom gede. Isinya apa? Yang satu isinya minyak zaitun, yang satu isinya tepung keras gitu. Tepung kasar. Terus nanti kan dioperin tuh keliling nih si tentaranya ini, ada satu orang yang bertugas itu. Terus nanti masing-masing tentara itu tuh nanti mencelupkan tangannya ke minyak zaitun. Habis itu setelah tangannya basah sama minyak zaitun, itu dicelupin lagi ke tepung. Terus nanti tepung yang menempel di tangan yang basah ini, itu dikepel-kepel, itulah jatah makan untuk tentara. Tapi walaupun kayak gitu, asarnya, bekasnya, efeknya, itu Masya Allah. Kenapa? Karena pada akhirnya Islam bisa berjaya menguasai berapa? 2/3 dunia. Nah, kalau perang Badar mungkin kalian udah bosan ya dengernya. Jadi sekarang Ana mau cerita tentang perang lain yang mungkin ini jarang dibahas. Perang apa? Yaitu penaklukan Andalusia. Penaklukan Andalusia itu terjadi di masa Khalifah Al-Walid bin Malik. Al-Walid bin Malik itu mengangkat seorang gubernur di sebuah daerah namanya itu Ifriqiya. Ifriqiya itu kalau sekarang Afrika Utara. Nah, gubernurnya namanya itu Musa bin Nusair. Musa bin Nusair ini, begitu beliau jadi gubernur, beliau tuh mengoreksi kesalahan gubernur-gubernur sebelumnya. Kenapa? Karena di masa itu daerah-daerah bagian sana ya, bagian Afrika sana, itu tuh rawan. Rawan apa? Rawan para penduduknya itu murtad dari Islam. Karena emang Islam itu belum kokoh. Nah, akhirnya dievaluasi lah sama Musa bin Nusair. Kenapa nih alasannya? Ternyata dari hasil penelitian beliau, para gubernur sebelum beliau itu lebih fokus ke gimana caranya menaklukkan negeri baru.
tapi nggak fokus untuk menguatkan akidah orang-orang yang di dalamnya. Makanya pada akhirnya banyak orang yang goyah, banyak orang yang murtad. Nah, Musa bin Nusair itu nggak mau kayak gitu. Akhirnya ketika beliau melakukan futuhat, sebelum beliau pindah ke daerah lain, beliau tuh bakalan pastiin dulu, ini penduduk negeri ini emang Islamnya udah kokoh. Terus kalau tentang pembebasan Andalusia, itu sebenarnya ide tersebut itu udah ada sejak zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Udah terpikir mau buat naklukin Andalusia. Nah tapi nggak bisa ya langsung kayak ucuk-ucuk mengirim pasukan. Itu pasti ada persiapannya dulu. Sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan itu sudah ada yang namanya armada laut. Armada laut itu berarti kesatuan perang yang difokusin memang buat di laut doang. Utsman itu bikin armada laut itu hasil ide dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan itu merupakan gubernur di Syam. Sejak saat itu, kaum muslimin punya armada laut. Akhirnya kalau misalnya ada perang di laut, kaum muslimin itu udah punya kapal yang lengkap persenjataan. Jadi kaum muslimin bisa menyerang musuh di laut. Nah, begitu pula penaklukan Andalusia. Penaklukan Andalusia ini kan di Andalusia ya. Sedangkan Musa bin Nusair ini adanya di Mesir. Jadi dia harus menyeberangi laut dulu. Makanya beliau itu berpikir untuk menguatkan armada laut, para armada laut. Sembari menguatkan armada laut, Musa bin Nusair itu mengangkat satu komandan, bahasa itu Qaid. Qaid itu Ra'isul Jiyush. Apa berarti? Panglima. Namanya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini, beliau itu bukan orang Arab. Dia bukan orang Arab. Kulitnya hitam. Tapi meskipun beliau itu bukan orang Arab, tapi beliau itu jago bahasa Arab. Terus beliau juga ahli ibadah. Dan beliau itu terkenal sebagai komandan yang berani, yang emang punya kemampuan, yang punya ketangkasan. Jadi emang udah terkenal gitu. Nah terus, Tariq bin Ziyad ini, ketika dia berdiskusi, membuat strategi bersama Musa bin Nusair, beliau ini menemukan bahwa untuk menaklukkan Andalusia, itu tuh nggak bisa langsung. Kenapa? Karena ada setidaknya 4 hambatan. Setidaknya ada 4 hambatan yang bisa menghambat penaklukan Andalusia. Apa? Yang pertama, pengetahuan kaum muslimin tentang tanah Andalusia itu masih minim, masih sedikit. Kaum muslimin ketika itu cuma tahu di Andalusia itu adalah daerah yang dikuasai sama sekelompok kaum Kristen dari bangsa Visigot. Jadi ada bangsa Kristen yang itu tuh rajanya, itu namanya Raja Roderick. Raja Roderick ini, itu adalah raja yang zalim. Terus, sedangkan kaum muslimin itu nggak tahu gimana keadaan cuaca di sana, gimana keadaan iklim di sana, gimana tanah di sana tuh kayak gimana. Itu kaum muslimin nggak tahu. Padahal hal tersebut itu penting diketahui untuk kaum muslimin supaya apa? Supaya bisa menyusun strategi itu benar gitu. Itu hambatan yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin itu jumlah pasukannya minim. Kalau misalkan mau dibandingin sama tentara Kristen waktu itu gak berimbang banget. Terus yang ketiga, adanya basis musuh di Kepulauan Canari. Apa itu Kepulauan Canari? Kepulauan Canari itu sebuah kepulauan yang masih dikuasai sama Kristen. Daerah di sekitar Andalusia itu tuh udah ditaklukin sama kaum muslimin. Tapi ada sebuah kepulauan yang dia itu masih dikuasai oleh Kristen. Dan inilah yang dikhawatirkan akan berpotensi menjadi titik penyerangan untuk kaum muslimin. Dan yang keempat, itu adanya basis musuh di sebuah tempat namanya Ceuta. Tempat ini ada di sebelah timur Tiberias. Itu tuh sebuah kota, bukan timur Tiberias, timurnya Tangier.
penguasa di sana namanya tuh Julian. Nah, nanti ada sebuah tawaran dari Julian. Julian ini ngasih tawaran ke Musa bin Nusair jadi Julian ini membuka pintu untuk kaum muslimin bisa menaklukkan Andalusia. Tapi panglima di kaum muslimin itu ketika mendapatkan penawaran dari non-muslim, itu pasti mencari dulu kebenarannya. Nah, termasuk ini. Mau gimana pun juga, Julian itu bukan orang muslim. Ketika dia menawarkan untuk membebaskan Andalusia, ini ada maksud tersembunyi nggak nih di sini? Gitu. Sebenarnya, Julian itu kan bawahannya Roderick. Jadi kan Roderick kan pemimpin tertingginya. Jadi Julian tuh kayak semacam bawahannya gitu. Nah, Julian itu setia sama Roderick. Tapi di sisi lain, Julian ini itu benci banget sama Roderick. Alasannya ada dua. Yang pertama, karena Roderick itu ketika beliau mendapatkan kekuasaan sebagai raja tertinggi Kristen, itu tuh dengan cara mengkudeta ada raja sebelumnya namanya Raja Witiza. Sekitarnya Witiza namanya. Sedangkan raja tersebut itu tuh adalah temennya, bestinya Julian. Dan Julian tuh ya nggak mau karena Roderick kan tadi zalim ya. Jadi anak keturunannya Raja Witiza juga itu tuh hartanya disita, terus hidupnya jadi sengsara. Makanya Julian gak suka. Terus yang kedua juga si Roderick ini dia itu memperkosa putri anak perempuannya Julian. Namanya itu Florida saya tanah. Nah makanya kesel lah itu Julian sama si Roderick ini. Akhirnya karena udah kesel, akhirnya Julian membuka pintu untuk kaum muslimin membuka Andalusia, tapi itu dipertimbangkan sama Musa bin Nusair. Tapi nanti singkat cerita akhirnya dibentuklah armada sampai akhirnya nanti dikirimkan pasukan ke Andalusia. Akhirnya para kaum muslimin itu mendarat di Jabal Tariq yang sekarang namanya suatu gunung, suatu tempat yang sekarang itu namanya Jabal Tariq. Mendarat di situ. Terus ini, kalian pernah dengar gak sih cerita kapal dibakar? Ya, kapal dibakar. Nah sebenarnya itu tuh kayak terjadi perbedaan pendapat gitu. Ada yang bilang itu tuh ceritanya tuh sahih, ada juga yang itu tuh justru gak ada riwayatnya. Kenapa? Karena kan kalau misalkan dilihat dari cerita yang Tariq bin Ziyad membakar kapal itu tuh kayak kaum muslimin udah nyampe nih. Terus begitu nyampe kapalnya dibakar. Terus Tariq bin Ziyad itu khutbah kan. Di depan kalian itu musuh. Di belakang kalian laut dan kapal kalian terbakar. Maka kalian gak bisa lari lagi gitu kan. Maksudnya supaya pasukan itu gak lari. Nah tapi justru ini tuh menyalahi beberapa aturan perang. Karena dalam perang itu sebenarnya gak boleh. Gak boleh melukai, mencederai. Apalagi itu tuh membakar kapal yang sebelumnya dipersiapkan itu kan mahal ya. Ya makanya ini tuh kayak ada perbedaan pendapat gitu. Ada yang bilang ini sanadnya gak ada yang bilang riwayatnya gak bener. Tapi terlepas dari semua itu, pada akhirnya kaum muslimin akhirnya berhasil menaklukkan Andalusia dengan jumlah pasukan yang gak berimbang. Pasukannya Roderick itu jumlahnya 100.000 orang. Sedangkan pasukannya Tariq bin Ziyad itu awalnya jumlahnya cuma 7.000. Terus ditambah lagi jadi ada pasukan tambahan sejumlah 5.000. Jadi 7.000 ditambah 5.000 berapa? 12.000. Coba bayangin, 12.000 lawan 100.000. Gak imbang banget kan? Tapi pada akhirnya Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Andalusia. Ya di mana nanti Andalusia itu akan berjaya menjadi pusat keilmuan, pusat teknologi selama kurang lebih 8 abad. Bayangkan itu pahalanya ngalirnya kayak gimana. Dan itu terjadi di tahun 92 Hijriah di tanggal 28 Ramadan. Berarti sebentar lagi Idul Fitri. Kebayang gak sih Idul Fitrinya pas lagi perang? Terus nanti mereka bersukaria, bersujud syukurnya pas udah menang. Itu pasti kebahagiaannya berlipat-lipat kan. Nah, penaklukan Andalusia itu cuma salah satu contoh dari peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Ada lagi, kalian tahu ini
Namanya itu Saifuddin Qutuz Baibaros. Tahu? Saifuddin Qutuz Baibaros. Beliau itu anak bangsawan. Beliau itu anak bangsawan. Jadi dari kecil itu emang udah, karena beliau tuh orang tuanya kaya, punya banyak harta. Jadi belajar sama para ulama itu gampang. Tapi kemudahan yang dimiliki oleh Saifuddin Qutuz ketika kecil dalam belajar itu nggak serta-merta membuat beliau itu jadi lalai. Karena kadang orang itu kalau misalkan udah dapat kemudahan dia malah jadi lalai, bener gak? Nah tapi Saifuddin Qutuz itu nggak begitu. Beliau ketika kecilnya enak hidupnya, mau didatangin guru privat gitu, itu juga bisa. Jadi beliau punya banyak ilmu. Nah terus Saifuddin Qutuz ini itu hidup di masa ketika bangsa Mongol itu lagi jaya-jayanya. Bangsa Tartar namanya, bangsa Tartar, bangsa Mongol. Pemimpin bangsa Mongol kala itu namanya Hulagukan. Hulagukan. Jengisan. Aku kurang tahu deh, tapi yang anak baca Hulagukan. Dan ternyata Saifuddin Qutuz itu punya masa lalu yang kelam. Apa? Ketika dia menjadi anak bangsawan, ketika dia terbiasa hidup enak, tiba-tiba daerahnya itu diserang sama bangsa Mongol. Diserang sama bangsa Mongol, terus dia ditawan, ditangkap sama bangsa Mongol, keluarganya dibunuhin, dianya sendiri ditangkap, dijadiin budak. Coba bayangin, dari yang awalnya anak bangsawan jadi budak. Sedangkan budak itu seperti barang. Dia bisa dijual, bisa dibeli, bisa dimiliki. Terus ketika dia ditawan sama bangsa Mongol itu, takdir membawanya menuju Mesir. Di Mesir ketika dia mulai beranjak dewasa, beliau itu bertemu dengan pemimpin di Mesir kala itu. Dan di Mesir itulah ketika beliau udah nyampe ke Mesir, dia mengawali kiprahnya sebagai orang hebat di Mesir tersebut. Jadi Hulagukan itu tuh punya misi. Apa misinya? Menghancurkan daulah Abbasiyah kala itu. Pernah tahu ini bukan pembakaran, apa ya? Kitab-kitab dihanyutkan ke sungai sampai sungainya jadi hitam. Pernah dengar? Nah itu. Salah satunya ini yang dilakukan sama Hulagukan ini. Kan zaman dulu itu para ulama menulis kitab-kitab beliau itu pakai tinta, ya kan? Pakai tinta. Tintanya itu gak kayak tinta zaman sekarang. Kan kalau tinta zaman sekarang mah gak ini kan, maksudnya kena air juga kadang gak akan luntur tintanya. Kalau dulu karena dia itu tinta basah, jadi kalau misalnya kena air dia luntur. Dan apalagi ini tuh Bani Abbasiyah ya. Bani Abbasiyah itu emang puncaknya keilmuan Islam itu menyebar. Sampai ada cerita, dulu para ulama itu, kalau misalkan mereka menulis kitab, mereka itu, kenapa beliau itu bisa berlomba-lomba menulis kitab sebanyak itu? Karena ketika beliau selesai menulis kitab nih, misalkan udah jadi nih kitab, kan tulis tangan tuh, udah jadi nih satu kitab, dihadapkan, maksudnya dipersembahkan kepada khalifah. Wahai khalifah, ini kitab buatanku, mohon diterima. Nah, nanti biasanya sama khalifah tuh dibaca dulu, ini layak apa enggak. Nah begitu khalifah itu, oh ini kitabnya layak, ya udah. Akhirnya apa? Sama khalifah itu ditimbang, kitabnya ditimbang. Misalkan dapat 5 kilo misalkan, keren banget 5 kilo. Misalkan dapat 5 kilo, nah nanti diganti sama emas seberat kitabnya itu. Makanya kalau misalnya kalian belajar maktabah, pusing nggak ngapalin kitabnya? Mana itu tuh ada mubtadi, habis itu ada mutawasid, habis itu ada muntahi, ya kan? Kadang para ulama tuh gini, udah tuh, ini kitab syarah. Nih, kayak misalkan ini, Iqna. Iqna itu kan kitab syarah. Syarahnya Abu Suja. Nanti, karena gabut, disyarah lagi. Jadi kayak syarah disyarah. Sama kayak ini, kitab Jurumiyah. Jurumiyah disyarah jadi Kafrawi. Terus ada lagi kitab di atasnya Kafrawi. Jadi dia tuh mengi'rab Kafrawi. Kalian pernah buka Kafrawi gak? Isinya apa? I'rab. Jadi i'rab di i'rab lagi.
itu. Nah itu kerjaannya para ulama zaman dulu. Dan dulu gak ada mesin fotokopi, gak ada mesin ketik. Jadi otomatis nulis tangan. Jadi emang seluruh hidup itu berkah jadinya. Karena itu. Nah bayangin aja, perpustakaan gede di pusat kota. Kan di Baghdad singkatan. Itu tuh gede banget kan? Gede banget. Bukunya juga beribu-ribu, banyak banget. Itu karya para ulama. Terus dengan gampangnya bangsa Mongol ini ada yang kitabnya dibakar, ada yang kitabnya dicemplungin ke laut sampai lautnya jadi hitam. Lautnya sungai ya? Sungai apa laut? Ya pokoknya air lah ya, dicemplungin ke air sampai air itu jadi hitam. Hilanglah itu ilmunya. Tapi makanya sebenarnya kalau misalkan kita pelajari lagi ya, mazhab dalam fikih itu sebenarnya banyak banget, nggak kehitung. Tapi kenapa sampai sekarang itu cuma ada 4? Karena emang cuma 4 inilah yang Allah jaga sampai sekarang. Karena berarti kan otomatis 4 mazhab ini itu melewati masa ini kan, masa ketika buku-bukunya itu dicemplungin ke laut. Nah ketika bukunya dicemplungin ke laut, itu ternyata para ulama ini, 4 mazhab ini, itu tuh punya murid. Dan murid-muridnya inilah yang punya andil untuk menyebarkan mazhab tersebut. Kayak misalkan Imam Syafi'i misalkan. Imam Syafi'i nanti punya murid. Muridnya itu nanti punya murid lagi, diajarin terus. Jadi berketurunan-keturunan nanti beliau punya murid lagi, diajarin lagi sampai akhirnya nyampe ke kita, sampai ada lagi yang membukukannya. Jadi walaupun kitab aslinya itu udah hanyut di sungai, udah dibakar sama Mongol, tapi ilmunya itu tetap ada sampai sekarang. Karena ada regenerasi tadi. Sampai akhirnya sekarang kita bisa mempelajari fikih. Gak cuma fikih Syafi'i, masih ada banyak fikih kan. Ada fikih Maliki, Hambali, Hanafi. Ada juga mazhab-mazhab yang gak terkenal. Banyak. Nah balik lagi ke cerita siapa tadi? Saifuddin Qutuz. Beliau itu zamannya Hulagukan. Itu kan Hulagukan itu pokoknya dia tuh punya misi untuk menghancurkan Baghdad. Habis dari Baghdad nanti bakalan ke Damaskus. Dari Damaskus nanti Hulagukan mau menghancurkan Palestina. Habis itu mau menghancurkan Mesir. Nah, Mesir itu adalah tempatnya Saifuddin Qutuz. Dan Saifuddin Qutuz ini itu seolah-olah beliau itu dilahirkan cuma untuk satu misi. Apa misinya? Mematahkan perkataan orang-orang bahwa bangsa Mongol nggak bisa dikalahin. Kenapa? Karena beliau ketika menyerang, ketika beliau itu melawan Hulagukan, beliau itu masih muda. Terus, karena beliau itu udah tahu nih, tujuannya Hulagukan itu nanti mau ke sini, mau menghancurkan ini. Sampai nanti akhirnya berujung di Mesir, Saifuddin Qutuz gak mau. Akhirnya, beliau mulai membuat kesatuan pasukan. Beliau mengumpulkan pasukan, memberangkatkan perang, sampai akhirnya beliau itu bertemu dengan pasukannya pasukannya Hulagukan. Dan ketika itu Saifuddin Qutuz itu udah jadi raja Mesir. Padahal beliau tuh masih muda. Ya paling 20 tahunan gitu lah umurnya. Kan tadi Hulagukan itu berhasil menghancurkan Baghdad, ya kan? Setelah Baghdad itu hancur sama bangsa Mongol ini, kelihatanlah bahwa negeri-negeri muslim yang lain itu lebih mudah dihancurin sama Mongol. Tanpa perlawanan, hampir tanpa perlawanan. Kenapa? Karena ketika Baghdad yang segede itu aja udah hancur sama Mongol. Gimana dengan negeri-negeri muslim lainnya? Yang ukurannya itu lebih kecil daripada Baghdad. Jadi para pemimpin, maksudnya gubernur-gubernur yang ada di kota-kota lain selain di Baghdad, itu udah keburu ciut duluan nyalinya. Begitu lihat pasukan Mongol, diancam sama pasukan Mongol, udah langsung ngasih apa yang Mongol mau. Hampir tanpa ada perlawanan. Karena emang udah seciut itu kaum muslimin waktu itu. Dan Saifuddin Qutuz itu mau mematahkan anggapan kaum muslimin kala itu bahwa pasukan Mongol itu tetap loh, walaupun mereka itu kuat, mereka itu bisa dikalahin. Akhirnya Saifuddin Qutuz bikin pasukan, memberangkatkan pasukannya, sampai akhirnya bertemu dengan pasukannya Hulagukan. Itu pokoknya terjadi peperangan sengit. Kan perang zaman dulu mah nggak mungkin sehari ya, lama perangnya.
Nah dari setelah peperangan-peperangan itu sampai akhirnya terbunuhlah Hulagukan ini. Hulagukan terbunuh, dan terbunuhnya Hulagukan itu menandakan kemenangan kaum muslimin. Disitulah kaum muslimin itu bisa ngeliat, oh ternyata emang benar bangsa Mongol itu walaupun mereka itu bangsa yang kuat, bangsa yang besar, tapi mereka itu bisa dikalahkan. Karena di Al-Quran juga ada kan, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak atas izin Allah. Nah terus, gimana kelanjutan cerita perjalanan hidupnya Saifuddin Qutuz? Kan tadi Anda bilang, beliau itu seolah-olah dilahirkan cuma untuk satu tujuan. Apa? Mematahkan anggapan orang-orang bahwa Mongol gak bisa dikalahin. Dan kala itu, Saifuddin Qutuz sudah berhasil kan mematahkan anggapan orang-orang bahwa Mongol gak bisa dikalahin. Akhirnya udah tuh, Mongol dikalahin. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan pulang, Saifuddin Qutuz itu udah, udah jauh gitu. Beliau tuh udah bisa ngelihat jauh. Nanti setelah beliau mengalahkan, Hulagukan, ntar beliau tuh mau membuka futuhat-futuhat yang nanti futuhatnya itu bisa mengarahkan beliau menuju penaklukan Konstantinopel. Salah satunya, itu tuh beliau membuka jalan gimana caranya bisa masuk ke Konstantinopel itu dengan membebaskan Turki, dengan membebaskan, Anda lupa sih kata-katanya. Tapi pokoknya panjang, visi beliau, tekad beliau tuh udah gede. Tapi sayangnya, visi beliau, tekad beliau yang udah gede, yang udah sebulat itu, yang udah sekokoh itu dihancurkan. Bukan dihancurkan sih, karena ini udah doanya Allah juga ya. Ada salah satu bawahan beliau, salah satu panglima beliau, namanya itu Ruknuddin. Ruknuddin itu berkhianat. Dalam perjalanan pulang, beliau itu membunuh Saifuddin Qutuz. Jadi Saifuddin Qutuz lagi berkuda, terus dari belakang Ruknuddin ini ngambil panah, ngambil busurnya, dipanah, kena Saifuddin Qutuz. Jatuh beliau. Terus gak lama akhirnya Saifuddin Qutuz itu meninggal. Nah, bisa kalian bayangin kan? Maksudnya ngebunuh sesama kaum muslimin. Kan Ruknuddin ini kan muslim ya. Membunuh sesama kaum muslimin aja, itu sebenarnya gak boleh. Ya kan? Dosa besar. Apalagi ini yang dibunuh itu pemimpin, udah mau pemimpinnya adil, pemimpinnya kuat, itu dosanya bakalan makin banyak. Terus, tapi akhirnya ketika Hulagukan ini udah dikalahkan, ternyata emang setelahnya itu Allah itu menakdirkan masih ada generasi-generasi kuat yang bisa menjaga Islam ini tetap berjaya. Sampai akhirnya itu kan di akhir masa Abbasiyah ya. Di akhir masa Abbasiyah. Nanti akhirnya tegaklah daulah Utsmaniyah. Utsmaniyah ini juga lama. Sampai akhirnya nanti lahirlah Muhammad Al-Fatih. Akhirnya beliau bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, itu peperangan ketika Hulagukan itu meninggal, itu juga terjadi ketika bulan Ramadan. Tapi Ana agak lupa gitu, tanggal berapa. Tapi intinya itu di bulan Ramadan juga. Nah, itu tadi adalah 2 contoh dari peperangan yang terjadi ketika Ramadan. Sekarang Ana mau sedikit melenceng gitu ceritanya. Sedikit melenceng dari materi awal. Gimana dengan kehidupan Rasulullah? Gimana dengan kehidupan Rasulullah di bulan Ramadan? Jadi, kehidupan Rasulullah, kehidupan nubuah. Beliau itu, hidupnya itu emang dijaga sama Allah untuk menyampaikan risalah. Di bulan Ramadan khususnya, ada suka dan dukanya Rasulullah di bulan Ramadan. Apa aja? Yang pertama, bukan kesedihan ya, semacam dukanya Rasulullah. Yang pertama, itu ada yang namanya hadisul ifki. Apa itu hadisul ifki? Ya, ketika Sayyidah Aisyah itu terfitnah. Ceritanya, beliau itu baru selesai perang dari perang Bani Mustalik. Ketika perjalanan pulang, kaum muslimin itu beristirahat di suatu tempat. Ketika beristirahat, jadi Rasulullah itu punya kebiasaan setiap kali mau perang, beliau itu bawa salah satu istrinya.
Dan biasanya itu bergilir gitu. Dan kala itu lagi gilirannya Sayyidah Aisyah buat menemani Rasulullah perang. Aisyah kan ini duduknya pakai apa sih namanya? Pelangkin apa? Bukan yang kalau di unta ada kayak tendanya gitu. Ya di situ lah ya. Pokoknya Aisyah, Bunda Aisyah duduk di situ. Terus ketika kaum muslimin istirahat, untanya itu kan istirahat juga. Jadi kayak apa sih namanya? Duduk gitu. Tiba-tiba Bunda Aisyah ini pengen buang hajat. Akhirnya beliau keluar dari tenda yang ada di si untanya tadi itu untuk buang hajat. Ketika selesai dan balik lagi ke unta, beliau tuh sadar kalungnya hilang. Kemana nih? Akhirnya beliau balik lagi ke tempat beliau buang hajat tadi, nyari kalungnya. Setelah kalungnya ketemu, pas balik lagi ke tempat para pasukan beristirahat, udah nggak ada pasukannya. Jadi Bunda Aisyah tuh sendiri di padang pasir. Tapi Bunda Aisyah tuh tahu Rasulullah itu kalau misalkan abis dari peperangan, beliau tuh pasti nempatin tentara penjaga di belakang. Jadi tentara penjaga ini fungsinya tuh kayak semacam patroli gitulah, semacam patroli gitu. Jadi Bunda Aisyah sendiri, pasukannya udah pergi nggak tahu mana, udah jalan duluan ke Madinah. Beliau sendiri, beliau nunggu pasukan yang di belakang itu, pasukan yang di belakang. Sampai akhirnya lewatlah seorang tentara, maksudnya prajuritnya Rasulullah. Nah, Anda juga lupa ini siapa namanya. Akhirnya sahabat ini kaget kan lihat Bunda Aisyah sendiri di padang pasir. Maksudnya kayak baik kalian bayangin aja padang pasir sendiri perempuan. Ayo. Akhirnya sama sahabat ini ditanya, kenapa Bunda Aisyah sendiri di situ? Akhirnya Bunda Aisyah bilang, ini ketinggalan rombongan gitu. Akhirnya dibawalah sama sahabat ini, dibawa sampai Madinah. Terjadilah fitnah. Oh, Sofwan ya? Oh iya, Sofwan. Namanya itu Sofwan. Sahabat yang tadi membawa Bunda Aisyah ini Sofwan namanya. Sampai akhirnya nyampe tuh di Madinah. Dan kita tahu di Madinah itu ada orang munafik. Siapa pimpinannya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, orang-orang munafik itu begitu ngelihat Bunda Aisyah, siapa itu yang bersama Bunda Aisyah? Bukan mahramnya kan? Pasti jelas. Mulailah disebarkan fitnah. Bunda Aisyah tuh begini, kasak-kusuk menyebar. Terus sampai awalnya tuh Bunda Aisyah tuh nggak tahu tentang fitnah tersebut. Karena setelah perang dari Bani Mustalik itu, Bunda Aisyah tuh sakit. Itu sakit lama. Ternyata di luar orang-orang tuh udah lagi ngomongin beliau gitu loh. Sampai akhirnya Bunda Aisyah tuh tahu pas ini Bunda Aisyah juga merasakan perbedaan sikapnya Rasulullah setelah itu. Nah, tapi Rasulullah tuh nggak langsung ngomong sama Bunda Aisyah. Beliau tuh baru tahu pas ada salah satu pembantunya Abu Bakar saya tahu. Itu tuh nganterin Bunda Aisyah pas lagi sakit. Kan malam-malam ya, dianterin buat buang hajat. Terus ceritanya pembantu ini kesandung batu. Kalau kan zaman dulu kan gak ada listrik. Jadi kalau malam ya udah gelap gitu. Jadi Bunda Aisyah sama pembantunya ini, terus pembantu ini kesandung batu, jatuh. Pas jatuh dia tuh mengumpat. Mengumpat siapa? Mengumpat orang yang menyebarkan fitnah itu, yang menyebarkan fitnah. Terus Bunda Aisyah bingung dong, maksudnya kaget, kenapa pembantunya bisa sampai mengumpat orang kayak gitu. Terus akhirnya si pembantunya ini bilang, kamu gak tahu ya kejadian yang sedang kayak jadi top trending sekarang. Terus kayak, emang apa? Fitnah yang dijatuhkan atas engkau. Terus di situ Bunda Aisyah baru tahu, dan setelah Bunda Aisyah tahu fitnah itu, Bunda Aisyah tuh ngedown. Iya, ngedown. Ditambah dengan beliau juga ngerasain kan perbedaan sikap dari Rasulullah. Terus juga Abu Bakar juga kayak nasihatin beliau tuh dengan yang berbeda gitu. Sampai Rasulullah juga minta jujur kan, minta supaya Aisyah tuh jujur. Sampai akhirnya setelah beberapa waktu, akhirnya Allah nurunin ayat yang membersihkan namanya Bunda Aisyah. Nanti orang-orang yang menjadi dalang tersebar fitnah itu nanti dihukum. Nah, itu hadisul ifki. Itu pertama.
Yang kedua, itu ada berita. Oh ini, kan kalau tadi yang dukanya ya. Nah sekarang yang bergembiranya. Sukacitanya Rasulullah. Jadi di bulan Ramadan, itu adalah bulan di mana Rasulullah itu menikah dengan sahabat ya, namanya Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah ini, beliau itu seorang janda. Dulu suaminya itu terbunuh di perang Uhud. Akhirnya dinikahi sama Rasulullah, jadi istri kelimanya Rasulullah. Tapi Zainab ini punya keistimewaan dibanding istri-istri beliau yang lain. Apa keistimewaan beliau? Beliau itu dijuluki sebagai Ummul Masakin. Apa artinya? Ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Karena beliau itu selalu menyedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya untuk kaum miskin. Sampai pernah suatu ketika itu datang sebuah ada keluarga kecil gitu datang ke rumahnya Zainab binti Huzaimah, diketok. Terus ya seperti biasa lah ya, Zainab ini memberikan yang cukup, kayak makanan, uang yang cukup untuk keluarga ini. Terus di perjalanan pulang ada anak dari keluarga ini, itu nanya, itu tadi siapa? Nanya ke ibunya. Ibunya kayak, engkau gak tahu? Beliau itu adalah Zainab binti Huzaimah, istrinya Rasulullah, yang dijuluki sebagai Ummul Masakin. Makanya orang-orang miskin itu kalau ngelihat beliau, itu kayak berasa ngeliat ibu sendiri gitu. Terus juga Rasulullah tuh pernah bilang ke istri-istri beliau ya, bahwa nanti istri yang bakalan lebih duluan, paling duluan menyusul Rasulullah meninggal, itu adalah orang yang memiliki tangan paling panjang. Terus, sejak saat itu, istri-istri Rasulullah tuh kayak ngukur gitu loh, siapa yang niat tangannya paling panjang. Terus, ternyata Zainab itu, kalau misalnya mau dibandingin sama istri-istri beliau yang lain, beliau tuh gak sepanjang itu tangannya. Tapi ternyata nanti, setelah Rasulullah meninggal, ternyata beliau adalah istri yang lebih duluan meninggal. Dari situ, istri-istri beliau yang lain itu tahu, oh ternyata yang dimaksud Rasulullah tangan paling panjang itu maksudnya bukan tangan secara zahir. Itu tuh maksudnya kiasan bahwa tangan panjang itu maksudnya suka memberi gitu. Gitu. Nah, ternyata di tahun yang sama dengan tahun pernikahan Rasulullah dengan seperti Zainab binti Huzaimah, itu ada satu lagi yang bikin Rasulullah itu bergembira di bulan Ramadan. Ini kejadiannya bulan Ramadan ya. Apa? Kelahiran Al-Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah, cucu pertamanya Rasulullah. Lucu banget gak sih habis nikah sudah langsung cucu. Nah, Hasan itu lahir dari Fatimah binti Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Hasan ini begitu beliau lahir, Rasulullah tuh bilang sama para sahabat, kelak cucuku ini adalah orang yang berjasa untuk mempersatukan umat Islam. Terus juga Rasulullah itu saking cintanya beliau sama cucunya itu, beliau tuh sampai berdoa, ya Allah, cintailah dia dan buatlah orang-orang mencintai dia, dan cintailah pula orang yang mencintai dia. Jadi ini itu doanya Rasulullah, ya Allah, cintailah dia, aku mencintainya, maka cintailah dia, dan buatlah orang lain juga mencintai dia, dan cintailah orang-orang yang mencintai dia. Jadi kalau misalkan kalian mendoakan orang yang kalian cintai, nah cobalah doa pakai doa itu. Tapi jangan disalahgunain ya doanya. Ini doa Rasulullah. Ini doanya Rasulullah. Nah terus, kan tadi Rasulullah bilang, Hasan bin Ali itu adalah orang yang kelak itu akan mempersatukan umat. Apa maksudnya? Jadi nanti ketika Hasan bin Ali ini udah besar, beliau itu kan lahir 6 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Lahir 6 tahun sebelum Rasulullah meninggal, otomatis beliau itu besar di masa Khulafaur Rasyidin. Bener gak? Coba, masa pemerintahnya Abu Bakar berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun. Abu Bakar 2 tahun. Umar berapa tahun? 10 tahun. Utsman
Utsman 13 tahun. Dan Ali 4 tahun. Terus Rasulullah tuh pernah bilang, kalau masa Khulafaur Rasyidin itu tuh berlanjut sekitar 30 tahun. Dan itu kalau misalnya kita mau hitung semuanya, dari zaman Abu Bakar sampai masanya Ali, itu tuh 30 tahun kurang 6 bulan. 30 tahun kurang 6 bulan. Terus yang 6 bulan ini kemana? Akhirnya setelah Ali bin Abi Thalib meninggal karena beliau dibunuh di Kufah. Beliau meninggal, akhirnya diangkatkan khalifah berikutnya. Nah, kaum muslimin itu milih Hasan bin Ali. Tapi antara pemilihannya Hasan bin Ali ini, itu tuh bukan pemilihan karena warisan. Maksudnya bukan, beliau tuh nggak mewarisi jabatan ayahnya, enggak. Tapi karena emang pada masa itu beliau lah orang yang layak dan orang mempercayai beliau. Karena nanti khalifah setelah beliau, setelah Hasan bin Ali, itu mereka itu mewariskan jabatan kekhalifahan. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Ya. Nah terus Hasan bin Ali, ketika beliau jadi khalifah, beliau tuh mendapat tantangan besar. Apa tantangannya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu beliau adalah gubernur di Syam. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu background maksudnya beliau itu orangnya adalah tipe orang yang beliau tuh pokoknya selalu siap siaga. Beliau kalau misalkan tiba-tiba ada musuh nyerang, beliau pasti menang. Karena beliau tuh tipe orang yang selalu waspada. Beliau juga kuat. Dan jiwa pemimpin beliau tuh besar. Jadi beliau tuh punya pengaruh yang besar di Syam. Makanya saking besarnya pengaruh beliau itu, sampai terjadi kan perang yang masa Ali, Siffin. Ya, perang Siffin. Yang gara-gara mencari pembunuhnya Utsman. Karena kan Muawiyah bin Abi Sufyan sama Utsman bin Affan itu kan satu bani ya. Maksudnya mereka masih satu kabilah. Dan orang zaman dulu itu tuh kesukuan, fanatik kesukuan. Sampai akhirnya terjadi perang Siffin, tapi ya udahlah ya, itu menyakitkan sebenarnya ceritanya. Nah, terus Hasan bin Ali ini beliau tuh mendapat tantangan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi seolah-olah kan gini ya, Hasan bin Ali itu kan khalifah. Otomatis jabatan beliau itu lebih tinggi, lebih kuat daripada Muawiyah. Iya enggak? Tapi pengaruh beliau sama pengaruh Muawiyah itu imbang. Hampir sama. Imbang. Terus jadi seolah-olah orang tuh ngelihat seolah-olah khalifah itu ada dua. Sedangkan ada hadis kalau misalkan khalifah ada dua, itu salah satunya wajib dibunuh. Iya. Kalau pemimpin ada dua, salah satunya wajib dibunuh. Nah, Hasan itu melihat dengan keberadaan beliau sebagai khalifah dan keberadaan Muawiyah sebagai gubernur dan pengaruh antara beliau berdua itu sama, imbang. Itu terjadi konflik antara kaum muslimin. Yang satu ngebela Hasan, yang satu ngebela Muawiyah. Sampai terjadi nggak nyampe pertumpahan darah sih, tapi terjadi percekcokan, perselisihan, dan Hasan itu nggak mau kayak gitu. Ini kaum muslimin loh, kaum muslimin itu satu tubuh, harusnya nggak boleh kayak begini. Akhirnya Hasan nyari cara, gimana caranya supaya kaum muslimin itu nggak berselisih pendapat kayak begini. Akhirnya beliau memutuskan bahwa beliau akan memberikan jabatan kekuasaan khalifah pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya, kalau nanti Muawiyah ini meninggal, maka kekhalifahan harus dikembalikan kepada kaum muslimin. Dengan artian, kekhalifahannya itu nggak boleh diwariskan ke anaknya. Jadi harus kaum muslimin yang milih. Jadi terserah kaum muslimin mau milih siapa. Akhirnya Muawiyah setuju. Akhirnya setelah Muawiyah setuju, Muawiyah kan yang jadi khalifah. Nah terbukti tuh, karena emang dari awal backgroundnya Muawiyah ini emang udah kuat, pemimpin yang kuat. Akhirnya pas masanya Muawiyah itu emang jaya kaum muslimin tuh. Futuhat itu banyak. Ya. Dan Muawiyah ini menjabat khalifah tuh puluhan tahun. Sekitar 20 tahun sekitar. Dan waktu itu Hasan udah meninggal. Karena Hasan itu beliau tuh usianya nggak panjang. Dibunuh, diracun. Terus nanti ketika Hasan itu memberikan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah, dia itu ditentang habis-habisan sama adiknya sendiri. Siapa adiknya? Husain, iya. Husain. Beliau ditentang sama Husain. Karena antara Hasan sama Husain itu sebenarnya mereka itu punya dua karakter yang sedikit bertolak belakang.
Karena Hasan itu lebih mewarisi sifat ibunya. Fatimah ya, yang penuh dengan kasih sayang, kelembutan. Sedangkan kalau Husain itu lebih mewarisi sifat ayahnya, Ali, iya. Yang beliau tuh kuat, maksudnya kayak sampai kan awalnya Al Hasan juga kan mau dikasih nama Harb kan sama Ali. Saking Ali tuh emang semujahid itu loh. Sampai mau dikasih nama itu Harb. Harb kan artinya perang kan. Tapi sama Rasulullah nggak disetujui. Akhirnya dikasih nama Hasan sama Rasulullah. Terus pas Husain lahir, Ali ngasih nama Harb lagi ke Husain. Tapi sama Rasulullah nggak setuju juga. Akhirnya dikasih nama Husain. Gitu. Nah, kenapa Husain itu nggak setuju? Karena Husain tuh kayak udah beliau tuh udah bisa ngebaca gitu loh. Karakternya Muawiyah tuh begini. Dan sebenarnya emang nggak boleh kan. Misalnya kayak beliau tuh punya pendapat lain lah. Tapi mau gimana pun juga ya, walaupun beliau tuh ditentang sama adanya sendiri, pada akhirnya ketika Muawiyah udah jadi khalifah, itu udah kaum muslimin udah nggak ada pertentangan lagi. Langsung bersatu lagi dan Islam bisa membuka futuhat-futuhat lain. Sampai akhirnya Islam bisa berjaya di masanya Muawiyah. Nah tapi di akhir masa jabatannya, di akhir kehidupannya Muawiyah kan udah tua ya. Beliau melanggar syarat yang diberikan sama siapa? Sama Hasan. Beliau tuh punya anak namanya Yazid bin Muawiyah. Nanti Muawiyah ini itu memberikan jabatan kekhalifan itu kepada Yazid. Padahal orang-orang tuh tahu Yazid tuh nggak layak jadi khalifah. Dia itu gimana ya? Dia tuh lalai, terus juga dia tuh orangnya zolim. Sampai akhirnya nanti kan di masanya Yazid bin Muawiyah terjadi perang Karbala. Tragedi berdarah Karbala. Yang sampai Husain bin Ali meninggal di situ. Husain bin Ali dan sekitar 80 ahlul bait meninggal di tanah Karbala. Sebenarnya materi Ana udah habis. Dan Ana gak tahu mau ngomong apa lagi. Dan waktu kita juga sudah udah habis. Jadi sekarang Ana mau ini aja. Ana mau ngasih kalian 3 pertanyaan. Nanti yang bisa jawab pertanyaan Ana ntar tagih hadiahnya habis ini ya. Coba nih. Ada yang ingat gak? Tadi ketika Tariq bin Ziyad itu melakukan pembebasan Andalusia, itu terjadi di tahun berapa Hijriah? Nisrin. Kan? 92. Turun. 92 Hijriah. 92 Hijriah bertepatan dengan berapa Ramadan? Bentar. 1, 2, 3. Aiko. Berapa? 28 Ramadan. Nggak apa-apa deh, lebih dari 3 nih. Terus ini nama gubernur. Yang udah jawab jangan jawab lagi ya. Nama gubernur Mesir. Dulu. Gubernur Mesir di zamannya Al-Walid bin Malik. Tadu. 1, 2, 3. Musa bin Usair. Terus pasukannya Tariq bin Ziyad. Bentar. 1, 2, 3. Jumlah. 1, 2, 3. Itu belakang siapa? Alika. Jadi berapa? 12.000. Terus ini, Ana mau ada perwakilan dari kalian yang bacain doanya Rasulullah ke Hasan. Yang megang mic. Enggak dong, kan tadi Ana juga gak pakai bahasa Arab kan? Coba. Ada. Sini. Ya Allah, cintailah Hasan. Nih. Ana mencintai Hasan, cintailah Hasan. Habis itu apa namanya? Cintailah Hasan, terus mencintai Hasan. Udah.
kurang satu. Buat orang-orang yang mencintai Hasan. Gimana? Coba ulang. Ya Allah. Ana mencintai Hasan, cintailah Hasan. Terus buat orang-orang mencintai Hasan. Terus cintailah orang yang mencintai Hasan. Ya, benar. Terus terakhir nih ya, Sebelum Ana nutup forum kali ini, karena Ana yakin kalian juga mau pada belajar. Ana pengen kalian nulis di buku. Jadi gini, seperti yang kita tahu, yang namanya ajal itu bisa kapan aja kan. Maksudnya nggak ada yang tahu kan kita bakal meninggal kapan. Belum tentu juga Idul Fitri kali ini kita masih hidup. Ya kan? Jadi Ana pengen kalian menuliskan apa yang mau kalian, peran apa yang mau kalian lakukan di bulan Ramadan ini. Kan kalau misalkan kayak tadi, Ramadan Syahrul Jihad, berarti kan para sahabat itu punya peran ketika bulan Ramadan. Apa peran beliau? Jihad, membuka futuhat untuk kaum muslimin. Nah, kita sebagai orang yang hidup di masa di mana tidak ada kekhalifahan, kita pasti nggak bisa kan ikutan jihad juga. Tapi kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini. Nah, Ana pengen kalian tuh udah punya kegambar gitu. Kalian tuh mau apa gitu di bulan Ramadan ini. Mumpung kita masih ada di awal Ramadan. Hari keberapa Ramadan sekarang? Ke-6. Ya, minggu pertama Ramadan lah ya. 5 apa 6? 5 gak sih? Ya, sekitar itulah ya. Intinya kita masih ada di minggu pertama kita puasa Ramadan. Nah, sekarang coba tulis hal apa yang pengen kalian, kalian tuh pengen membawa perubahan apa di bulan Ramadan ini? Ya, nggak apa-apa, terserah sih, buat diri sendiri atau buat lingkungan. Kan nanti kan juga pulang. Asal ada tugas apa sih biasanya? Tugas dakwah. Ya, tugas dakwah itu. Nah, mungkin ada di antara kalian yang mau ngisi kajian misalkan, atau ada yang mau khutbah, atau ada yang mau pidato. Nah, kalian tuh mau menyampaikan apa ke masyarakat, biar masyarakat itu juga mereka tuh terbuka gitu untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini. Tapi dengan perubahan yang nyata gitu. Ini nggak perlu dikomunikasikan, cukup disimpan sama kalian. Harapannya, tulisan kalian itu tuh nanti gak cuma melekat di kertas. Karena kertas itu dia bisa terurai nanti. Tapi itu membekas di hati. Karena kalau misalkan udah membekas di hati, dia berubah jadi tekad. Dan ketika tekad itu udah gede, udah besar, ya itu seperti yang tadi, seperti Thorfinn Ziyad, seperti Saifuddin Qutuz, seperti Muhammad Al-Fatih, yang beliau itu tekadnya udah gede, udah besar, udah kuat, maka nggak ada orang yang bisa menghancurkan tekad beliau. Satu aja, nggak usah banyak. Terus sama ini, kalian kan udah hafal ya ayat tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Terus seperti yang udah sering banget saya tadi bilang ya, itu pakai ada harfun nida kan di situ, ya kan? Itu maknanya apa? Ya, untuk memanggil yang jauh, ya kan? Untuk memanggil orang yang jauh. Maksudnya jauh, itu mungkin kaum muslimin ketika belum waktunya Ramadan, mereka itu lalai. Nah, tanbih dengan harfun nida yang ada di ayat itu tuh untuk menyadarkan kaum muslimin, ayo kita taat di bulan Ramadan ini. Terus goyah itu apa? Tujuannya puasa Ramadan
Itu ada di ujung ayat tersebut. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Terus juga berdasarkan hadis yang tadi itu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, kalau misalkan bulan Ramadan itu nggak bikin kita bertakwa, kita harus banyak istighfar. Kemana aja kita Ramadan? Kalau misalkan di bulan Ramadan aja kita nggak bertakwa, gimana mau di bulan yang lain? Dan tadi kemarin bilang kan, kemarin apa tadi pagi? Tadi pagi ya? Yang bilang kalau kau apa? Gimana? Kalau misalkan gimana ya? Kita tuh nggak boleh cuma di bulan Ramadan doang. Itunya apa? Saatnya. Tapi harus berlanjut sampai berikutnya. Seburuk-buruknya orang bukan sih tadi tuh seburuk-buruknya orang itu mereka yang bersemangat itu cuma bulan Ramadan doang. Tapi yang lebih buruk daripada orang yang buruk itu adalah orang yang di bulan Ramadan juga mereka nggak taat. Oke, mungkin segitu aja misalnya sampaikan hari ini. Agak lebih ya sebenarnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ana minta maaf kalau misalkan ada salah kata atau Ana ngomong yang gak jelas atau random gak jelas gitu. Tapi Ana berharap kalian bisa mengambil apa yang baik dan semoga duduk kita di sini itu berkah, diberkahi sama Allah. Sekian dari Ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.